Haleluya. Bisa cek satu, cek. Saudara, firman Allah ini menjelaskan buat kita bagaimana kita menjalani, menghidupi sebuah pelayanan yang baru, yaitu pelayanan roh. Kalau pelayanan perjanjian lama kan pelayanan hukum Taurat yang ditulis di loh batu. Tetapi pelayanan perjanjian baru merupakan pelayanan roh, di mana firman itu ditulis oleh roh di loh hati kita, saudara. Pelayanan roh itu berada di dalam hidup oleh roh. Nah, di sini saudara kita mempelajari dulu tingkatan-tingkatan hidup kita di dalam mengikut Tuhan ini. Pertama, dia saudara hidup oleh roh. Yang kedua, harus menaik tingkatannya saudara, yaitu dipimpin oleh roh. Dan ada yang terakhir saudara, yang ketiga, hidup dikuasai oleh roh. Nah saudara, kita tidak boleh hanya hidup oleh roh, tapi kita harus mau saudara meningkat, dipimpin oleh roh. Lalu nanti meningkat lagi, dikuasai oleh roh. Nah saudara, untuk memasuki hidup yang seperti ini, kita harus menghindari apa yang dikatakan ayat 26. Janganlah kita gila hormat. Yang kedua, janganlah kita saling menantang. Saudara, kalau mau dihormati saudara, sebetulnya sederhana. Amsal 1 apa? Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau itu dilakukan, kita akan mendapat penghormatan saudara. Dua bagian. Dihormati oleh manusia dan dihormati oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Kalau apa saudara? Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang berada di dalam hidup oleh roh. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Saya teringat bagaimana Bapa menghormati Joshua, Harun, termasuk apalagi Musa, para pelayan Tuhan. Yaitu dengan cara salah satunya kalau Harun, dia diberi jabatan sebagai seorang imam besar, itu adalah penghormatan Tuhan kepada dia. Apalagi kalau saudara pelayanan itu seperti Joshua, Musa melayani dengan sepenuh hati. Saudara, Tuhan pun membawa dia mengalami perang itu, menang di mana-mana. Kemenangan itu diberi oleh Tuhan, sebuah penghormatan dari Tuhan saudara. Beda dengan Barak, oleh karena hari itu Barak mendapat penghormatan dari Tuhan, harus membunuh raja musuh orang Israel. Tapi karena datang Barak ya, waktu datang Deborah berkata, Barak ayo kita perang.
Datang si Barak ngomong, kalau engkau perang, saya ikut perang. Barak, kata Deborah, tadinya Tuhan akan memberi penghormatan sama kamu. Akhirnya diberikan penghormatan itu kepada salah seorang perempuan. Saudara, sering saudaraku kalau ada laki-laki seperti punya kedudukan luar biasa seperti Barak, mau dihormati Tuhan tapi dia tidak mau dengan cara mengikuti Tuhan, petunjuk Tuhan, akhirnya diberi kepada perempuan penghormatan itu, saudara. Walaupun nanti lama-lama ada banyak yang protes, masa sih perempuan itu? Karena didapati saudara memang dia layak menerima itu. Akhirnya saudara, Barak tidak dapat penghormatan. Perempuan yang dapat penghormatan, yang tidak masuk hitungan pula. Saudara, itu namanya dihormati Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup sesuai firman. Pasti saudara. Tidak perlu saudaraku dengan cara orang dunia ini mencari hasangapun hagabeon hamoraon dengan menampilkan dirinya nanti di muka umum, apalagi sambil lelang supaya dia dihormati. Wih, ini banyak duit dia. Tuhan nanti akan memberi penghormatan itu, saudara. Dihormati manusia dan dihormati Tuhan. Yang kedua, janganlah kita saling menantang. Kita sebagai sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, nggak boleh saling menantang. Ini namanya hidup oleh daging, saudara. Lebih baik mengalah saja. Apalagi dalam Roma 14 berkata ayat 1, kalau ada orang yang lemah imannya, jangan kamu persoalkan pendapatnya. Jangan saling menantang. Saya saudara kalau mendengar kita lagi bicara ngobrol ya sudah. Memang itulah pemahaman dia. Oke. Sepanjang saudara kita masih bisa benahi. Bukannya kita tidak tahu saudara apa yang dia bilang. Tahu kita. Cuman kita tidak boleh saling menantang. Apalagi kalau menantangnya perang mimbar, saudara. Kan ada kadang-kadang perang mimbar ya. Nanti si khotbah temanya mengenai karena dia jengkel saudara dengan hamba Tuhan yang lain. Atau sama jemaat. Lalu dari mimbar dia katakan menantang saudara. Ini nggak boleh saudara. Saya pernah itu tegur itu dulu. Masih di Metro. Jangan saling membalas di mimbar ini saya bilang. Berkhotbah. Tunduk kepada pemimpin. Saya katakan demikian. Nggak boleh saling menantang saudara. Apalagi saling mendengki. Ini saudara nggak boleh. Ini namanya masih hidup oleh daging. Belum hidup oleh roh. Nah saudara, kita harus mulai meningkat. Seperti ayat ini berkata. Jikalau kita hidup oleh roh. Nah ini saudara. Roh di sini huruf besar. Pribadi ketiga Tuhan. Mereka satu ya, jangan lupa. Allah kita Allah yang Esa. Esa itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Lalu ketika kita hidup oleh roh, kita harus mau dipimpin oleh roh. Lalu nanti ke tingkat yang ketiga, dikuasai oleh roh. Nah kita mulai dulu saudara dikit-dikit. Saya sekedar mengingatkan kita, apa sih itu hidup oleh roh? Kan begitu saudara. Hidup oleh roh itu adalah sebuah Roma pasal 6
ayat 4, yaitu hidup baru. Hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Hidup baru. Disebut hidup oleh roh. Pelayanan baru. Bagaimana saudaraku memasuki hidup oleh roh? Sederhana sebetulnya saudara. Ya kan? Sederhana. Memasuki hidup oleh roh. Nah, kita lihat dulu saudara firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 14. Roh Kudus itu memberikan apa? Nah, gini dulu, harus kita paham. Roma 14 ayat 17. 32. Iya. Kita ulangi, 32, iya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh di sini tadi sama dengan Roh Kudus. Saudara, hidup oleh Roh Kudus itu hidup dalam kerajaan Allah. Nah, ini saudara harus tahu. Hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Masuk hidup dalam kerajaan Allah ini. Nah, di dalam kerajaan Allah ini apa yang ada? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, memasuki hidup oleh roh ini, yaitu di dalam kerajaan Allah ini, bagaimana? Nah, kita ulangi dulu, saya ulangi membacanya. Yohanes 3. Ini harus diulang-ulangi nih. Ayat yang ketiga sampai dengan 5. 32. Ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini ada proses memasuki kerajaan Allah yang hidup oleh roh ini. Pertama, mesti lahir kembali. Kalau nggak lahir kembali, dia nggak bisa melihat. Ini masih melihat. Yang kedua ini harus masuk. Melihat kerajaan Allah. Ini masih, apa artinya tidak bisa melihat? Ini berarti buta tentang pekerjaan kerajaan Allah di bumi ini. Namanya nggak bisa melihat, buta, nggak ngerti. Namanya surat, namanya nggak bisa melihat. Pekerjaan kerajaan Allah ini seperti apa? Tuhan Yesus berkata, kalau aku mengusir setan, kalau aku menyembuhkan penyakit, mentahirkan orang kusta, membuat orang ayan sembuh, mengadakan mujizat, sesungguhnya kerajaan Allah sudah dinyatakan kepadamu. Kata Matius pasal 12, ayat 28 dan 29. Saudara, pekerjaan tadi saudaraku tentang mujizat, pekerjaan Tuhan tentang kesembuhan, pelepasan, pertobatan. Ini enggak mengerti orang-orang seperti Nikodemus, pemimpin agama malah, kalau dia tidak dilahirkan kembali. Dia enggak bisa melihat ini. Nah, tapi kalau kita lahir kembali seperti kita, dengan cara apa saudara lahir kembali? Di sana saudaraku dia mengalami pertobatan. Itu saudaraku dilahirkan kembali. Mengalami pertobatan. Ya, pertobatan ini terjadi kalau kita mau disampaikan firman Tuhan. Lalu nanti kita firman Tuhan itu nanti
yang disampaikan Roh Kudus, Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa. Disitulah disebut kita bertobat. Disitukah baru kita bisa melihat, mengerti tentang pekerjaan Allah. Lalu saudaraku, pertobatan kita dimeteraikan dengan lahir dari air dan roh. Baru di sini bisa masuk ke dalam hidup, di dalam kerajaan Allah, yaitu hidup oleh roh. Dengan cara apa di sini? Pertobatan dimeteraikan apa? Dengan dibaptis. Baru masuk kita dalam hidup, di dalam kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah yang sekarang kita hidup ini disebut hidup oleh roh. Nah makanya di sini lihat, orang Kristen itu saudara mesti lahir 2 kali. Lahir dari daging, yaitu dari Adam. Yang kedua, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari roh. Kata kitab Yohanes pasal 1 maupun Yohanes 3 ini ayat 6. Harus saudara. Orang Kristen itu bukan hanya, wah saya beragama Kristen lah. Saya terdaftar di sebuah gereja lah. Saya, karena orang tua saya Kristen, saya Kristen. Oh tidak, bukan begitu yang benar. Pengikut Tuhan. Mesti lahir kembali. Yang dimeteraikan dengan baptisan. Makanya orang Kristen itu bertobat dulu baru dibaptis. Nah anak-anak makanya saudara enggak dibaptis karena anak-anak enggak bertobat. Anak-anak mana bertobat saudara. Makanya anak-anak enggak dibaptis tapi diberkati, ditumpangkan tangan. Bukan dibaptis, beda dengan diberkati. Di sini dikatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu hidup oleh roh. Makanya saudara harus dilahirkan kembali kan, dimeteraikan dengan baptisan air dan mengalami dibaharui oleh Roh Kudus. Ini satu paket saudara. Baru saudaraku dia disebut lahir dari Allah. Lahir dari roh. Waktu dibaptis itu dia berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Makanya di situ saya selalu pandu di situ kalau ada baptisan air. Saya pandu dia. Jangan sampai nanti salah. Minta ampun betul kepada Tuhan. Nah baru masuk hidup dalam kerajaan Allah, yaitu hidup oleh roh. Kalau hidup oleh daging, hidup dalam kerajaan dunia. Kata kitab Lukas 4. Kerajaan dunia itu hidupnya di sana hidup oleh daging, saudara. Kembali tadi Galatia 5. Ini sekedar mengingatkan saja supaya kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita. Kristen yang benar itu adalah Kristen yang lahir kembali. 2 kali lahir Kristen itu. Lahir dari si Adam, manusia pertama, yaitu karakternya Adam ada pada kita, hidup oleh dosa. Lalu yang kedua, harus lahir kembali dari sorga. Makanya kita ini orang sorga saudara. Kalau udah dilahirkan dari Allah. Dengan dimeteraikan dengan baptisan air. Dan mengalami dibaharui oleh Roh Kudus. Ini tadi jangan salah ya. Banyak orang menerjemahkan tadi itu dilahirkan dari air dan roh. Sangkanya roh di sana adalah baptisan Roh Kudus. Bukan. Bukan. Titus 3 menjelaskan ketika kita lahir kembali, dipermandikanlah kelahiran kita kembali dengan baptisan air dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Itu artinya tadi lahir dari air dan roh. Roh Kudus melakukan pembaharuan. Apa yang dibaharui? Roh kita baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa saat keluar dari baptisan. Bukan penuh Roh Kudus. Kelanjutannya baru penuh Roh Kudus, saudara.
Nah, ketika kita sudah lahir dari air dan roh, di mana di sana kelahiran kembali kita dimeteraikan dengan permandian dan dibaharui oleh Roh Kudus, baru masuk kita hidup oleh roh. Nah, bagaimana hidup oleh roh? Ciri-cirinya saudaraku, 3 saja kita sampaikan. Yang pertama, coba kita baca supaya bisa meningkat nanti kan. Roma 8, saudara. Ini dulu yang pertama. Mengingatkan kita bagaimana hidup oleh roh. Ayat 5, 3, 2. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saudara, yang pertama, cara berpikir orang yang di dalam hidup oleh roh, pikirannya itu adalah memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang dari roh? Filipi 4 ayat 8. Apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang mendatangkan kebajikan. Semuanya itu saudara. Itu yang disebut pikiran roh. Kita di sana saudaraku hidupnya. Jadi jangan memikirkan dari daging. Kalau pikiran kita, makanya saudara kalau kita pikirkan tentang daging, kita ini hidup oleh daging. Kalau pikiran daging itu Galatia 5. Ayat 19 mulai sampai dengan 21 saudara. Itu namanya pikiran daging. Kalau hidup oleh daging memang pikirannya daging. Tapi kalau hidup oleh roh, ciri-cirinya pikirannya pikiran roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Makanya Kolose 3 ayat 1 dan sampai 3 berkata apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu namanya pikiran roh. Paulus memiliki pikiran roh. Dia berkata itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Dia berkata apa? 1 Korintus 2. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bayangkan saudara. Ciri yang pertama tadi, pikirannya pasti saudaraku tentang sorga. Dia lagi saudaraku nggak terpengaruh lagi dengan keinginan daging ini. Dia bagaimana saya supaya ke sorga ya. Saya harus melakukan apa yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Jadi pikirannya ke sana terus. Tapi kalau pikirannya tentang dunia ini, saudara, itu namanya hidup oleh daging. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, apa cirinya hidup oleh roh? Kita baca 2 Korintus 5, saudara. 2 Korintus 5. Ini harus dipahami. Kalau orang percaya sekarang, kadang-kadang hidup oleh roh, kadang-kadang hidup oleh daging. Malah kebanyakan hidup oleh daging. Banyak seperti itu, saudara. Iya. Iya, apalagi dikuasai oleh roh drama Korea. Mantap. Itu namanya saudaraku pikirannya kalau ke sana drama Korea, sinetron, itu namanya pikiran daging saudara. Tapi kalau dipikirkan, tentang Daud, tentang firman, tentang melayani, tentang bagaimana di rumah supaya hidup sesuai firman, bagaimana memenangkan keluarga, memenangkan saudara, bagaimana supaya setia berdoa pagi, siang, malam. Itu yang dipikirkan, baru pikiran roh. Dua Korintus 5 ayat 7. Coba kita baca ciri yang kedua. 3:2, iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini artinya hidup oleh roh ini yang kami jalani ini adalah hidup karena percaya. Disebut di sini saudara Roma pasal 1, hidup oleh iman. Jadi mereka ini saudaraku, di dalamnya itu adalah bertindak dalam iman. Jadi hidup oleh roh itu mengerjakan, mengajari kita hidup beriman. Bukan karena melihat.
Kalau ini terlatih, saudaraku, beriman ini luar biasa sebetulnya ya. Misalnya hari ini, besok lagi itu ya. Kita mempunyai usaha lah. Entah toko, entah warung, entah kita jualan keliling. Dan lain-lain saudara ya, usaha kita. Kalau kita berkata saudara, ini namanya hidup oleh iman. Saya percaya Tuhan, hari ini engkau pasti berkati saya. Itu namanya hidup oleh iman, hidup karena percaya. Saya percaya hari ini Tuhan pasti bawa kami hidup berkemenangan, berkelimpahan, mengalami keberhasilan, mengalami sukacita, kebahagiaan, mengalami mujizat Tuhan. Tuhan akan berkata, karena kata-katamu itu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, yang kau kehendaki. Begitu hidup oleh iman, hidup karena percaya. Bukan karena hidup oleh melihat. Misalnya melihat, waduh nggak mungkin hari ini kita laku, sepi. Hidup kita saudara bukan karena melihat situasi kiri kanan. Hiduplah karena percaya kepada janji-janji Tuhan. Baru terjadi. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kata Matius pasal 8, saudara. Tapi kalau karena melihat, waduh sepi nih, bagaimana nih? Enggak, jangan terpengaruh. Tetapi sukacita. Saya percaya Tuhan. Hari ini engkau pasti berkati saya. Bahkan kebutuhan saya hari ini, barangkali ada desakan-desakan kebutuhan dan lain-lain. Saya percaya Tuhan sudah siapkan semua buat saya. Itu namanya hidup karena percaya. Hidup di dalam iman. Ini namanya masuk hidup oleh roh. Ini yang kedua ini saudara. Ya, kalau di sini gitu saya percaya jemaat pasti diberkati Tuhan. Pasti. Nah yang ketiga apa saudara? Ciri hidup oleh roh. 3 saja yang kita sampaikan. Sebetulnya ada banyak. Tetapi saudara coba kita baca satu lagi. Yohanes pasal 15. Ayat 7. Sederhana saja. Ayat 7, 3, 2, iya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang ketiga? Hidup di dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku firman itu artinya. Ini namanya hidup oleh roh. Ya. Hidup oleh roh. Ini Roh Kudus mengajar kita beriman. Roh Kudus mengajar kita memikirkan tentang perkara roh. Roh Kudus mengajar kita hidup di dalam firman Tuhan. Baru namanya hidup oleh roh. Wah, luar biasa sebetulnya. Kalau dalam hidup oleh roh ini saudara, ada juga ibadah. Ini kalau kita juga mau tambah ya. Ibadahnya ibadah baru, ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu kalau hidup oleh roh, di dalamnya ada ibadah. Nah kalau saudaraku kita hidup tadi, setidaknya 3 bagian tadi, disebutlah kalau kita ini saudara, satu roh. Dalam Filipi pasal 1. Hendaklah kamu satu roh. Saudara, dan di dalam hidup oleh roh juga mengajarkan tingkatan lanjutan. Apa itu? Kalau hidup oleh roh tadi. Segera meminta baptisan Roh Kudus. Baru nanti meningkat kepada cara hidup yang kedua, apa itu? Dipimpin oleh roh. Nah makanya saudara yang sekarang ini hidup oleh roh sekarang kita hidup ini, harus kita minta dulu dibaptis oleh Roh Kudus. Ya kan? Baru saudaraku ketika sudah dibaptis Roh Kudus, kita harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu beda ya, dibaptis Roh Kudus beda dengan dipenuhi ya.
Dibaptis Roh Kudus itu adalah pertama kali kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu setelah kita dibaptis Roh Kudus, harus mengalami terus kepenuhan Roh Kudus. Begitu. Nah, baru kita minta, bagaimana kita dipimpin tingkat yang kedua tadi, hidup oleh Roh tadi, masuk ke dalam tingkat yang kedua, hidup oleh Roh. Nah, bagaimana hidup oleh Roh, saudara? Apa dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, Roh Kudus tadi, saudara, kalau dipimpin Roh Kudus itu ya, coba kita baca bagaimana antara lain dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca dulu, saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-16. Ini dipimpin oleh Roh. Ini luar biasa, saudara. Kisah Rasul 16. Kita baca, saudara. Ayat 4. Sampai dengan 10. 32. Ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para pendatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dalam penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini satu. Yang kedua, supaya singkat saja, Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 13 sampai 3, 32 ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang di Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, saudara, apa yang dimaksud dipimpin Roh? Roh Kudus itu langsung berkata-kata apa yang harus dilakukan oleh orang yang menerima suara itu. Jadi dia mendengar, dipimpin. Kita banyak seperti itu, saudara. Dia sudah mendengar suara Roh Kudus. Apa yang harus dia lakukan? Ya, bisa saudaraku dia dalam penglihatan, di dalam mimpi, atau mendengar suara langsung. Bagaimana Roh Kudus itu bersuara kepada kita, menyampaikan apa yang kita mau lakukan. Itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini luar biasa, tapi jangan salah. Roh Kudus memimpin kita pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nanti terdengar suara yang lain bisa berbahaya, saudara. Harus tahu kita firman. Makanya Kristen itu, kita anak Tuhan, apalagi sudah jadi kita anak Tuhan, harus tahu firman Tuhan. Sehingga nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman, apa yang harus kita lakukan. Disitulah nanti kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Kata Yohanes 16, kalau Roh Kudus itu turun atasmu, kata ayat itu, kamu akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus memimpin kita
Sesuai dengan kebenaran firman yang kita baca, yang kita dengar. Makanya kita harus baca firman. Supaya jangan nanti tahu-tahu kita dengar ternyata bukan firman. Itu bukan Roh Kudus, saudara, kalau bukan firman Tuhan. Ini dipimpin oleh Roh. Ini waduh sebetulnya meningkat kepada ini sangat luar biasa pelayanan ini. Seperti tadi apa dibilang? Waktu Paulus mulai pergi melayani bersama Silas, Roh Kudus ngomong, kamu nggak boleh ke sana, mesti ke sana dan begitu. Nah, dia pimpin. Apalagi yang kita baru baca ini. Roh Kudus langsung ngomong kepada mereka. Berkata apa, saudara? Khususkan bagiku Barnabas dan Saulus. Dulu masih Saulus namanya. Sebagai dia seorang, masih dulu saudaraku, sebagai orang Israel, yaitu hari itu masih menjabat. Pas awal-awalnya masih dia orang Farisi. Tapi karena dia sudah menerima karunia, Galatia 2 berkata, yaitu karunia menyampaikan firman kepada orang non-Yahudi, digantilah namanya mewakili, disebut kalau non-Yahudi itu adalah dari Yunani, mewakili seluruh non-Yahudi seperti kita, digantilah namanya dari Yunani, saudara, menjadi Paulus. Itu untuk bahasa Yunani. Karena Paulus ini punya karunia untuk menyampaikan firman, yaitu kepada orang yang bukan Yahudi. Sementara Petrus menyampaikan firman kepada orang Yahudi. Di sini lihat firman Allah berkata, waktu mereka beribadah dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini namanya dipimpin Roh Kudus. Ini saudaraku harus terus ada di dalam masing-masing kita. Ini sebetulnya saya kalau ngobrol ya, saya baru ngobrol sama Chandra itu. Waktu kami berangkat ke Batu Raja tempo hari. Ada sebuah pernyataan Tuhan. Tuhan kasih tahu ke dia tentang jemaat. Ada satu keluarga. Ya. Sebaiknya nanti dia sendiri harus bicara sama keluarga itu karena itu sangat penting menurut yang saya paham. Tapi diuji oleh keluarga itu nanti kalau dia temui ya. Gak apa-apa. Apa yang kita dengar harus diuji semua. Seperti 1 Tesalonika 5, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan yang tidak baik dipegang. Ini kadang-kadang yang tidak baik yang dipegang. Misalnya dari gereja. Biasanya rame gereja, misalnya pulang gereja, wih, mantap lah tadi ya, ibadah kita tadi, Bang. Itu. Tapi kadang-kadang pulang gereja, menggosip saudara, rame karena gosip. Jangan, pegang yang baik. Itu aja kita pegang yang baik. Sampah buang. Kenapa kita isi kuping kita sama hati kita dengan sampah? Kalau nggak membangun, itu nggak usah, rugi sendiri kita. Iya, kalau saya begitu saudara. Kalau nggak penting ngapain? Kalau Daud malah lebih ekstrim. Dalam kitab Mazmur 38. Kata-kata mereka, saya buat telinga saya menjadi tuli. Waduh. Iya. Enggak semua saudara, apalagi pengkhotbah 7. Janganlah engkau mendengar semua perkataan orang. Supaya nanti hambamu jangan mengutuki engkau. Karena engkau sendiri juga sering mengata-ngatai orang. Kata firman itu. Ini saudaraku, kita harus betul-betul memang meningkat kepada hidup dipimpin Roh Kudus. Nah yang ketiga apa tadi? Dikuasai Roh Kudus. Nah coba kita baca bagaimana itu arti dikuasai Roh Kudus saudara. Satu lagi firman. Tingkat yang ketiga ini. 1 Samuel saudara. 1 Samuel pasal yang
ke-10. Ayat 5 sampai dengan 7. Nah, ini saudaraku dikuasai roh. Nanti kita boleh jelaskan sedikit. Ayat yang ke-5 sampai 7, 32 ya. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri kan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertaimu. Ini ciri-ciri dikuasai Roh Kudus apa? Lakukan apa saja. Ya. Artinya begini, secara sederhana. Setelah kita dipimpin Roh Kudus ya. Nah, dikuasai Roh Kudus ini juga nanti bekerja juga dia setelah nanti dia kepenuhan gitu ya, dikuasai. Jadi saudaraku, entah dia dengar pimpinan, didengar Roh Kudus atau dia tidak dengar, kalau dia sudah dikuasai Roh, lakukan apa saja. Itu namanya dikuasai Roh. Contoh siapa saudara? Ini seperti Saul dulu, sebelum dia jatuh. Ya, sebelum dia jatuh. Sama seperti Daud. Lihat saudaraku Daud dalam kitab 1 Samuel 16. Mulai pada hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itu namanya dikuasai roh. Ya. Jadi apa saja diperbuatnya nanti, enggak ada masalah. Asal tetap hidupnya hidup oleh roh. Tingkat pertama tadi. Contoh saudara seperti siapa? Simson. 1 Samuel 14. Sampai dengan pasal 16. Wah, luar biasa di sana dia. Dia dikuasai roh. Caranya seperti apa kalau saudaraku dikuasai roh? Lakukan apa saja. Dibilang tadi, kamu akan berubah menjadi manusia lain. Manusia lain sini bukan jadi Superman ya. Yang kata orang, yang seperti apa namanya itu, Power Ranger itu ya, berubah, bukan. Berubah menjadi manusia lain maksudnya apa? Manusia itu dilihat dari sikap hati. Dalam kitab Amsal berkata, pasal yang ke-27, ayat itu berkata, dikatakan saudara ayat itu bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah manusia, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Makanya hatinya si Saul yang dirubah kalau kita baca lanjutan ayat ini. Bukan dia menjadi berubah, menjadi langsung seperti manusia ganteng gitu ya. Atau jadi apa, bukan. Hatinya saudaraku menjadi diubah. Hati yang seperti apa? Kalau dikuasai roh. Hati yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ini namanya dikuasai roh. Jadi dia kerjakan, dia digerakkan sebab hatinya sudah dipenuhi, saudara. Apa yang digerakkan dari hati dia lakukan. Makanya saudara, sering misalnya contoh bukti ya. Waktu saya misalnya mengadakan pembaptisan di situ. Saya tidak mendengar misalnya suara, harus ternyata di sana. Saya lihatlah Bapak tadi di situ. Waduh, dipimpin oleh Tuhan mengerjakan pelayanan itu Pak, untuk baptisan itu. Ada Tuhan Yesus itu hadir. Itu namanya apa yang digerakkan dari dalam diri kita bekerja, yaitu Roh Kudus menggerakkannya dari hati kita kerjakan. Ayat ini berkata, apa saja nanti yang mau kerjakan, kerjakan saja. Kata ayat ini saudara, itu namanya dikuasai oleh roh. Nah, saudara, dikuasai roh ini kan luar biasa ya. Dia bisa mendengar juga Tuhan. Yang kedua, apa saja yang dikerjakan,
Asal dia tetap hidup oleh roh, itu namanya saudaraku. Kalau betul-betul hidup, di sana dia saudaraku dikuasai oleh roh. Tuhan akan buat dia berhasil, saudara. Nah, sebab itu saudaraku, hidup yang seperti ini, kita harus saudaraku mau menghidupinya. Kita harus meningkat. Jangan saudaraku, tapi tidak kita ya, tapi janganlah kita. Jangan saudaraku, kita sudah masuk hidup oleh roh, tapi kita keluar dari hidup oleh roh, hidup oleh daging. Nanti hidup lagi oleh roh. Yang kedua masuk lagi hidup oleh daging. Kita udah hidup roh. Tidak itu jadi di situ terus. Jadi tidak mengalami peningkatan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Apalagi masuk kepada tingkat yang ketiga, hidup dikuasai Roh Kudus. Di sini saudaraku perjuangan kita, ini diperjuangkan. Iya. Nah saudaraku, saya percaya kalau kita tadi juga menghindari terus hidup oleh daging tadi, ya saling menantang, dengki, gila hormat, hidup di dalam daging, ya itu kita buang saja. Belajar saudara hidup berroh. Hidup oleh roh itu mengajarkan apa lagi? Rendah hati. Iya. Hidup oleh Roh Kudus itu mengajari hidup rendah hati. Karena Roh Kudus pasti ngomong, kesanggupanmu itu adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga kita enggak mau meninggikan diri. Seolah-olah kuat gagah kita. Tidak. Rendah hati saudaraku pengajaran dari Roh Kudus. Itu hidup oleh roh. Sebab itu hari ini saudara firman Allah sudah sampai kepada kita. Tolong saudara, jangan bolak-balik hidup oleh daging, hidup oleh roh. Hidup oleh roh, pasti daging. Hidup oleh roh. Jadi mesti meningkat kita hidup. Wah itu mantap saudaraku. Apalagi pas ke tingkat yang ketiga dikuasai Roh Kudus. Perjalanan kita akan berhasil saudara. Menjadi berkat. Membesarkan kerajaan Allah di bumi ini. Dan juga saudaraku mendatangkan puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita hidup oleh roh saudara. Yaitu masuk dipimpin roh dan dikuasai Roh Kudus. Dengan demikian dipastikan semua kita. Ketika nanti Tuhan datang. Kita pasti mengalami pengangkatan buah sulung. Haleluya. Amin.